Pemirsa Intens Investigasi, Natasha Wilona baru saja buka suara soal kabar kedekatan mantan kekasihnya, Verrell Bramasta dan Fuji. Yang tengah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, bukan cuma sekedar memberikan ucapan biasa, tapi Willow juga memberikan doa untuk pasangan ini yang bikin hati hangat. Lantas, apa sih doa tulus yang dititipkan Wilona buat pasangan ini? Kenapa Natasha Wilona bisa sampai segitunya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti kita ketahui bersama, kabar Verrell dan Fuji akhir-akhir ini selalu menjadi bahan perbincangan hangat. Baik dari netizen ataupun selebriti yang mengikuti kabar kedekatan mereka, dari mulai gaya pacaran yang dinilai bak drama Korea, semuanya seakan tak pernah lepas dari perbincangan. Terbaru atau saat Natasha Wilona, mantan kekasih Verrell, sedang mengadakan jumpa media untuk lini bisnis terbarunya di bidang olahraga pilates, awak media yang tak mau ketinggalan momen ini pun langsung bertanya pada Willow, sapaan akrabnya, soal hubungan Verrell dan Fuji. Wilona dengan santai menyebut, sebenarnya ia tak terlalu mengetahui kabar jalinan cinta antara sang mantan kekasih dengan Ratu FYP tersebut. Namun, bila mana memang benar keduanya telah jadian, ia mengucapkan selamat dengan tulus dan mendoakan semoga hubungan mereka awet sampai maut yang pisahkan. Willow juga berharap agar Verrell dan Fuji bisa naik ke jenjang yang lebih serius. Kalau emang benar tadi kata teman-teman semua udah jadian, aku ngucapin congratulations. Semoga langgeng sampai maut memisahkan dan bisa naik ke tahap jenjang yang lebih serius. Natasha Wilona sendiri juga menyebut kabar kedekatan Verrell Bramasta dengan Fuji hanya diketahuinya lewat beberapa unggahan di sosial media. Menurut Willow, hubungan mereka pun kelihatan berjalan oke-oke saja dan senang-senang saja. Sehingga menurutnya, asal keduanya saling bahagia dan membawa hal positif bagi mereka masing-masing, ia juga ikut bahagia. Dara kelahiran Jakarta 15 Desember 1998 ini juga menambahkan, kalau soal proses hubungan mereka yang disebut-sebut awalnya tak mau terekspos media, dia tak mengikuti terlalu dalam. Yang jelas dari pandangannya, kalau keduanya senang menjalaninya, sebagai seseorang yang pernah dekat dengan Verrell, ia ikut senang. Willow juga mendoakan yang terbaik. Tak ada alasannya untuk tak mendukung hubungan mereka sebagai teman. Termasuk juga mantan-mantannya yang lain, dia selalu mendoakan yang terbaik buat mereka. Sementara itu, berbicara soal komunikasi dengan Verrell, menurutnya hal itu sudah jarang dilakukannya, apalagi mengingat kesibukan baru yang tengah dijalaninya saat ini, yaitu mengurus bisnis dan syuting. Jadi wajar kalau mereka udah gak sering ketemu atau ngobrol, tapi untuk doa dan support, tetap mengalir hangat buat Verrell dan Fuji. Sampai kedekatan Verrell sama Fuji kan? Oh iya, aku lihat sih di TikTok. Iya. Aku sih ngeliatnya kayak oke-oke aja ya, happy-happy aja. Karena kan maksud aku selama mereka berduanya juga happy dan merekanya juga masing-masing membawa hal yang positif kedua-duanya, kayak nggak ada yang salah ya. Iya nggak sih? Oh. Kemarin nonton bola juga. Oh iya. Emang tipe yang bucin atau gimana sih? Aku nggak, jujur ya sebenarnya aku nggak gitu ngikutin banget kayak detailnya gimana progres hubungannya. Cuma kalau menurut aku, kalau kelihatannya kan kayak happy aja ya. Kalau emang happy aja dan maksudnya nggak ada masalah, ya udah. Kita pasti harus doain yang terbaik dong. Aku selalu support semua teman-teman aku atau kayak
even mungkin mantan-mantan aku, ya kalian tahu mungkin aku juga bahkan pernah syuting sama mantan aku juga. Aku sangat suportif dan aku selalu mendoakan yang terbaik buat mereka. Karena bagaimanapun juga mereka pernah melakukan hal yang baik juga di hidup aku. Aku enggak sih, aku udah enggak. Soalnya semenjak aku udah mulai bener-bener fokus di bisnis dan juga syuting, kayak ya pada akhirnya emang udah jarang banget ketemu dan berkomunikasi. Di sisi lain, beralih sebentar dari komentar Natasha Wilona dan doa-doa baiknya untuk sang mantan kekasih. Beberapa waktu lalu, tim intens investigasi sempat ketemu langsung dengan Pharrell. Bertepatan saat Mas Dewan sedang melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya di Kabupaten Bekasi. Wajahnya sumringah dan matanya itu loh berbinar-binar seperti orang yang lagi jatuh cinta. Nggak bisa dibohongin lagi. Aura bahagianya begitu terasa. Dan benar saja, Pharrell akhirnya ngaku dia emang lagi serius sama Fuji. Tapi sebagai anggota DPR, Pharrell juga sadar posisi dan tanggung jawabnya. Dia bilang, kehidupan pribadi itu sebaiknya jangan diumbar ke publik. Soalnya di dunia politik tuh nggak semua orang suka lihat kita bahagia. Ada aja yang nyinyir, sirik, bahkan niatnya ngejatuhin. Makanya Pharrell milih buat jaga hubungan ini baik-baik. Nggak perlu diumbar sana-sini. Apalagi kalau belum resmi nikah. Tapi ia janji, kalau nanti udah halal, Pharrell siap terbuka dan cerita ke media. Yang baik-baik pasti diamini lah Mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia. Apalagi di politik lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin. Kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pasti kan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Ya itu bukan dari saya, itu mungkin dari orang-orang sekitar saya yang suka bocorin ya. Terutama mungkin Mas Dewan ini ya. Sudah saya bicarakan juga tadi ya. Setali tiga uang dengan kehati-hatian Pharrell. Hal itu mungkin juga disebabkan karena ia ingin menjaga semuanya sebelum waktunya tiba. Fuji sendiri juga sempat bilang ia bersyukur jika berjodoh dengan Pharrell. Namun menurutnya jika tidak berjodoh, ia dan Pharrell pun juga masih akan tetap berteman. Pasalnya menurutnya Fuji, Pharrell juga orang baik dan selalu punya cara buat bikin nyaman. Ya, alhamdulillah baik banget, kasih segala mainan. Berkunjung ke rumah Mama Vena gimana nih Kak? Iya, Mama Vena baik banget, nyambut aku sangat baik. Iya, Kak Pharrell katanya cemburu karena Kak Fuji yang konten motor itu loh Kak. Konten motor yang mana ya? Yang di Cina Kak, gimana tuh? Iya. Nah, karena kan sekarang kan banyak banget yang support Uti. Banyak yang mendoakan. Ya kalau sekarang ya. jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan bisa berteman, kenalan. Doain aja yang baik-baik, jangan terlalu ngatur, terlalu marah. Doain aja yang terbaik ya. Asal jangan positif sakit aja. Lebih lanjut, di tengah kabar hubungan mereka yang kabarnya telah berlanjut ke jenjang yang lebih mantap, yaitu jadian, Fuji di momen saat kurban beberapa waktu yang lalu sempat menyebut jika ia akan jalani dulu hubungannya dengan Pharrell, terlepas dari hal apapun yang akan terjadi ke depannya. Sama seperti ungkapan dari Natasha Wilona, asal keduanya saling bahagia dan membawa hal positif bagi mereka masing-masing. Tentu tak ada salahnya jika dijalani mereka dengan tulus. Pokoknya doain aja yang terbaik ya. Kan lagi lebaran Mas, kenapa nanyain orang lain? Tapi sekarang kenapa? Kabar bahagianya hari ini aku kurban, Masya Allah. Kalau jawabannya nggak sesuai ekspektasi marah lagi. Padahal kan aku nggak bisa bohong orangnya. Tapi kalau dari panas segi banget ya hubungan,
Kalau dari segi hubungan maksudnya beneran ini nggak sih? Atau emang jalanin aja gitu? Atau emang ya gitu? Jalanin aja dulu. Nih aku mau jalan dulu ya. Dadah. Jalanin aja dulu. Gak bisa ditutup. Berarti seperti apa kalau Seperti itu. Sejalan dengan komentar Natasha Wilona dan buka suaranya Pharrell dan Fuji mengenai kabar kedekatan mereka, sudah tak dipungkiri lagi jika kabar kedekatan Fuji Pharrell berjalan cukup mulus bak jalan tol. Kedua orang tua mereka pun bisa bilang semakin dekat akhir-akhir ini. Teruntuk subscriber Intens Investigasi. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di balik kedekatan Fuji dan Pharrell Bramasta akhir-akhir ini, tak dipungkiri memang tampaknya ada pula sosok ayah yang senyum-senyum kalem dari kejauhan. Haji Faisal, ayah Fuji, belum lama ini juga buka suara soal hubungan anaknya. Dengan nada tenang, Haji Faisal menyampaikan, semua itu sudah bukan di tangan orang tua lagi. Haji Faisal juga menambahkan, kalau banyak yang dukung, ya alhamdulillah. Tapi urusan jodoh itu di tangan Tuhan dan keputusan tetap di tangan Fuji dan Pharrell. Sementara itu, dari kubu Vena Melinda juga tak kalah santai. Vena mengaku sampai sekarang sang anak belum cerita apa-apa soal asmara. Belum ada pernyataan resmi, belum juga ada kode-kode ke orang tua, dan semuanya masih menjadi misteri. Tapi meski belum dapat kabar apapun, Vena tetap memberikan penilaian soal Fuji. Menurut Vena, Fuji itu mirip dirinya waktu muda, aktif, kreatif, mandiri, dan punya karakter anak muda kayak gini, kata Vena. Bisa survive di mana aja. Vena juga menambahkan, dia salut sama anak muda seperti Fuji, punya gaya sendiri, percaya diri, dan tahu cara membawa diri. Saya jawaban simpel-simpel aja ya, singkat aja. Saya sih kalau banyak yang setuju tentu alhamdulillah ya. Saya berterima kasih atas support dan orang-orang yang menginginkan, artinya setuju dia ya adanya kedekatan atau pertemanan antara saudara dengan itu. Saya berterima kasih atas dukungan dia. Namun semuanya itu kan kita pulangkan kepada Yang Maha Kuasa, kita pulangkan kepada anak. Nah, kita nggak bisa sekarang lagi berkehendak mau kita anak begini begitu, nggak bisa sekarang. Sekarang anak sudah cerdas lah ya. Jadi nggak bisa kita mengatur jodoh di tangan. Soalnya belum kita Mbak, jadi gini, kita tuh belum tahu apa-apa, jadi nanti kita sabar aja, kita doain yang terbaik. Jadi kita juga nggak bisa ngomong segala sesuatu yang belum Ya terlalu berlebihan kurang pas juga ya. Karena kan yang tahu mereka berdua. iya. Dia belum cerita sama kita. Iya. Gimana kita mau bilangnya? Makanya bingung nih, nanti Nggak bisa salah kita ngomong. Iya, jawabannya saya bingung Kita jawabannya. sekarang ke dia ya. Ya pokoknya tunggu aja ya, yang terbaik aja, doain yang semua yang terbaik. Ya yang jelas aku bilang, sama seperti aku melihat diriku sendiri berapa puluh tahun yang lalu. Perempuan muda, produktif, mandiri, dan yang pasti punya karakter. Karena anak sekarang itu bisa survive di dunia manapun ya, entertainment atau TikTok, karena dia punya karakter, jadi punya stylenya sendiri. Ya aku salut sih sama anak muda yang kreatif. Setali tiga uang dengan Mama Vena, Dewi Zuhriati, Ibunda Fuji, juga punya pandangan positif tentang Pharrell Bramasta. Di matanya, Pharrell itu dilihat sebagai anak yang baik, aktif, produktif, dan bisa beradaptasi dengan dunianya sekarang. Sementara dari sisi Haji Faisal, ayahanda Fuji juga udah mulai dapat sinyal-sinyal manis dari kedekatan mereka berdua. Menurut Haji Faisal, dalam menjalin hubungan, ya emang begitu prosesnya.
Mulai dari kenal, saling ngerti satu sama lain, dan belajar buat cocok sama lingkungan masing-masing. Makanya, kalau sekarang mereka rajin banget menyempatkan waktu bersama, itu justru bagian penting buat saling ngerti. Dan soal siap kesiapan ke jenjang selanjutnya, Haji Faisal punya prinsip yang adem banget buat didengar. Katanya, kalau emang itu yang terbaik buat Fuji dan Pharrell, kalau mereka udah sama-sama cocok, ya orang tua tinggal ngedukung aja. Vena Melinda pun satu suara sama Haji Faisal. Yang penting didoain aja, semoga selalu dapat yang terbaik. Kita ngelihatnya yang Pharrellnya anak baik, anak yang produktif juga, ya pokoknya dia bisa lah semuanya. Dengan dunia sekarang dia bisa ngikutin. Ya, bagus. Dia siap mereka modal kembali lagi kepada anak. Kembali kepada anak. Kalau bagi orang tua, ya kalau memang Diana. Terbaiknya buat si Fuji itu, terbaiknya buat si Pharrell itu mereka cocok. Ya. Nggak ada problem aja lagi. Kalian nanyanya udah terlalu jauh banget. Saya udah nggak bisa menghindar lagi dari jawaban. Pokoknya kembali lagi kepada anak tadi. Support ya kalau ya ibaratnya mereka berdua tuh berjodoh gitu. Pasti support. Terbaik. Ya kalau menurut saya memang dalam awal-awal pertemanan kita kan memang harus seperti itu ya. Artinya membaca teman kita, artinya kita tentu mencari penyesuaian kita ya supaya kita lebih lebih dekat ya, lebih memahami satu sama lain kan itu biasa proses, semua itu kan harus proses. Jadi bagi saya pertemanan itu saya support sangat sekali. Sementara itu, memang agaknya tak banyak yang menyangka. Kabar kedekatan yang berawal dari konten di sosial media itu bisa berlanjut seperti sekarang. Maka dari itu, beberapa selebriti tanah air pun ikut bahagia dengan kabar kedekatan Fuji Pharrell. Lantas seperti ini kata beberapa selebriti mengenai kedekatan mereka. Teruntuk subscriber Intense Investigasi. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intense Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Romansa yang selama ini mewarnai perjalanan hubungan asmara antara Pharrell dengan Fuji pastinya juga tidak lepas dari pantauan beberapa rekan selebriti dan sahabatnya di dunia entertainment tanah air. Salah satunya adalah Catherine Alicia atau akrab disapa Catis. Sebagai sesama kreator, Catis mengaku ikut seneng lihat mereka bahagia. Katanya, kalau mereka happy, ya semua juga ikut senang. Termasuk penonton juga senang liatnya. Catis juga bilang, Fuji dan Pharrell sama-sama udah sukses. Beda cara tapi dua-duanya bersinar terang. Ya, jadi menurut Catis, ya mereka cocok-cocok aja. Yang penting mereka yang jalanin, bukan kita. Tugas kita cukup satu, doain yang terbaik dan jangan julid. Soal hubungannya pula yang udah go publik, Catis santai aja. Mau publik atau pribadi menurutnya, yang penting mereka nyaman. Dan yang jelek-jelek katanya jangan didengerin. Ya tapi yang pasti aku happy. Dia sama siapapun itu, yang pasti kalau dia happy, kita semua juga happy, penonton juga happy. Buat yang sirik-sirik atau yang bilang nggak cocok lah, anggap aja mereka hantu. Kalau menurutku sih Fuji juga udah sukses, dua-duanya sukses dengan cara yang beda-beda dan juga bahkan dua-duanya juga bersinar. Jadi menurutku cocok. Yang penting mereka lah yang menjalani hubungan, kita yang melihat ya doain aja yang terbaik, gak perlu yang julid, gak apa-apa lah. Justru bagus kalau misalnya malah
publik ataupun private, yang pasti jangan dengerin sama yang jelek-jelek, kata-katanya tuh nggak usah didengerin. Dan buat kalian yang julid-julid, nanti datang lagi ke kalian sendiri loh. Setali 3 uang dengan Katis, selebriti Adi Sky juga ikut nambah doa manis buat Pharrell dan Fuji. Menurut Adi, perjodohan mah udah biasa di dunia entertain. Apalagi Fuji punya karir keren dan Pharrell juga dia kenal baik. Kalau ternyata jodoh, ya alhamdulillah. Yang penting dua-duanya cocok dan seneng. Kalau udah kayak gitu, ya kenapa enggak? Adi juga menambahkan, ia suka nonton konten mereka. Dari Pharrell ke Malaysia, sampai yang di DPR. Perjodoh-jodohan itu kan udah hal biasa ya di dunia entertain kan. Apalagi seorang Fuji yang pamornya luar biasa. Terus juga Pharrell juga aku kenal baik sama Pharrell. Ya, menurut aku sih hal biasa lah. Kalau emang jodoh ya alhamdulillah. Kalau emang dua-duanya cocok, dua-duanya happy, why not? Jadi ya jalanin aja. Nah, kalau aku sih support, doain terbaik aja untuk mereka. Aku juga suka lihat kontennya dia kan, apalagi yang Pharrell sampai ke Malaysia, Pharrell sampai ke konten-konten ke DPR ya. Mana yang terbaik aja? Mungkin lah ya, doain aja lah yang terbaik kan. Kita nggak pernah tahu kan jodoh rezeki motor udah diatur. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.